Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Tumbalina, NPM 190118888, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rasio Leverage dan Rasio Return on Asset terhadap Tax Avoidance. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pajak adalah pemungutan wajib pajak dari rakyat untuk negara. Pajak bersifat memaksa karena sudah diatur dalam undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak agar dapat membiayai kegiatan pemerintah, tetapi ini berbanding terbalik dengan kepentingan perusahaan, yaitu yang meminimalkan pembayaran pajaknya. Fenomena pada penelitian saya yaitu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mendalami dugaan kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya Tbk, yang merupakan perusahaan bergerak dalam industri konstruksi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh rasio leverage terhadap tax avoidance dan untuk mengetahui pengaruh rasio return on asset terhadap tax avoidance. Rangka pemikirannya yaitu rasio leverage sebagai X1, rasio return on asset sebagai X2, tax avoidance sebagai Y. Rasio leverage itu merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset-aset perusahaan menurut Hani pada 2017. Sedangkan rasio return on asset adalah rasio yang untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya menurut Waluyo pada tahun 2015. Sedangkan tax avoidance adalah usaha untuk memenangi pajak secara legal agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan menurut Nadiman dan Puspitasari pada tahun 2014. Pada tabel operasionalisasi, rasio leverage menggunakan penelitian Yola pada tahun 2013 menggunakan skala rasio. Return on asset menggunakan penelitian Halim pada tahun 2009 yang menggunakan skala rasio. Tax avoidance menggunakan penelitian Rego pada tahun 2003 yang menggunakan skala rasio juga. Menggunakan objek penelitian rasio leverage, rasio return on asset, dan tax avoidance. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, di mana deskriptif itu untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih. Sumber dan teknik data. Sumber datanya menggunakan sekunder dengan teknik dokumentasi, yaitu dokumen laporan tahunan dan laporan keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.com. Populasi dari penelitian ini adalah 20 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya menggunakan sampel non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Sampel penelitian ini ada 17 perusahaan dengan data observasi selama 3 tahun, maka jumlah sampel penelitian sebanyak 51 sampel. Rancangan pengujian hipotesisnya ada analisis regresi berganda, uji F atau simultan, uji T atau uji parsial, koefisien determinasi. Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran atau rasio dalam suatu persamaan linear. Uji F itu untuk menentukan apakah semua variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independennya dengan signifikannya 5%. Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji asumsi klasiknya ada 4, yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik yang pertama dan normalitas dapat dilihat bahwa nilai signifikan residualnya lebih dari 0,05, yang artinya data memenuhi asumsi normalitas. Pada uji multikolinearitasnya dapat dilihat bahwa nilai toleransi untuk seluruh variabel bebas 0,1 dan untuk nilai VIF-nya variabel bebasnya lebih dari 10, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga ada uji heterokedastisitas, yang pada uji ini itu titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Yang selanjutnya ada hasil uji autokorelasi. Dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi autokorelasi. Yang selanjutnya ada hasil analisis regresi berganda. Dapat dilihat bahwa hasil uji autokorelasi tersebut dapat disimpulkan model regresi telah memenuhi asumsi autokorelasi. Yang selanjutnya ada tabel ANOVA, yang artinya H0 ditolak, H diterima. Jadi variabel X1 dan X2-nya jika diuji secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu yang selanjutnya ada hasil uji T. Dapat disimpulkan bahwa rasio leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan return on asset secara parsial berpengaruh terhadap tax avoidance. Lalu yang selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Terlihat bahwa besarnya pengaruh rasio leverage dan rasio return on asset terhadap tax avoidance sebesar 0,605 atau 60,5%. Sedangkan sebanyak 39,5% sisanya merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti. Lalu selanjutnya ada hasil determinasi parsial. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa variabel rasio leverage memiliki pengaruh sebesar 27,1% terhadap tax avoidance, sedangkan variabel return on asset
memiliki pengaruh sebesar 33,3% terhadap tax avoidance. Lalu selanjutnya ada pembahasan mengenai rasio leverage terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tax avoidance tidak dipengaruhi secara signifikan dengan adanya rasio leverage, karena semakin tingginya hutang yang digunakan oleh perusahaan, maka akan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut, yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembiayaan hutang dengan sebesar-besarnya. Lalu yang selanjutnya ada pembahasan mengenai rasio return on asset terhadap tax avoidance. Dengan ada hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa rasio return on asset berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance karena perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik. Semakin tingginya ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan untuk meningkatkan labanya. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Lalu dapat disimpulkan bahwa rasio leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2019. Lalu rasio return on asset berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Saran yang bisa diberikan, penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian pada sektor yang lebih besar agar bisa mendapatkan data yang lebih banyak. Lalu penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian pada perusahaan lain yang mempunyai banyak sektor agar mampu memperkuat hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode penelitian yang digunakan, lalu menggunakan tahun penelitian yang terbaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.